kekuasaan Ratu Elizabeth II diguncang prahara. Ada sejumlah pihak yang merongrong kekuasaannya. Bahkan, yang cukup mencengangkan, ternyata ada juga kekuatan asing yang turut mendalanginya. Dan, sejumlah fakta ini pun baru terungkap setelah rongrongan itu mencapai puncaknya. Prahara seperti apa, dan siapa yang dimaksud dengan pihak asing yang turut menelangi rongrongan terhadap kekuasaan Ratu Elizabeth II itu? Dan, fakta mencengangkan apa saja yang baru terungkap? Dirangkum dari berbagai sumber, simak ulasannya berikut ini. Keputusan Barbados untuk melengsarkan Ratu Elizabeth II sebagai kepala negaranya belakangan ini cukup menyita perhatian publik. Sebagai bagian dari negara persemakmuran Inggris, Barbados sudah menjadikan Ratu Elizabeth II sebagai kepala negaranya selama lebih dari setengah abad. Menurut catatan Wikipedia, oleh Kapten John Powell, Barbados dideklarasikan sebagai wilayah jajahan Inggris pada tahun 1625. Selang 2 tahun kemudian, kakaknya, Kapten Henry Powell, mendarat dengan 80 peneroka dan 10 budak. Mereka kemudian mendirikan permukiman Eropa yang pertama di Jamestown, di pantai barat, yang sekarang dikenal sebagai Hull Town. Sejak itu, orang-orang Inggris pun berduyun-duyun datang ke sana. Tak sampai 3 tahun, atau tepatnya di akhir tahun 1628, penduduk koloni ini bertambah menjadi 2.000 orang. Tak ayal jika negara kepulauan yang berlokasi di perbatasan Laut Karibia dan Samudra Atlantik ini kemudian mendapat julukan sebagai Little England atau Inggris kecil. Barbados telah mendapatkan kemerdekaannya sejak tahun 1966. Sistem pemerintahan Barbados sendiri berbentuk monarki konstitusional dengan Ratu Elizabeth II sebagai kepala negaranya, yang sebagian urusannya diwakilkan kepada seorang gubernur jenderal. Namun, sayang 1000 kali sayang. Nampaknya, kekuasaan Sang Ratu di negeri yang masyhur akan pesona laut serta kawasan pantainya itu tak akan bertahan lama. Prahara muncul dan merongrong kekuasaannya. Iklim politik di Barbados berubah 180 derajat. Mereka tak menginginkan lagi kepemimpinan Ratu Elizabeth II, yang sekaligus sebagai simbol monarki di negeri tersebut. Sebuah kenyataan yang mau tak mau harus dihadapi Ratu Elizabeth II. Barbados ingin berdiri sendiri sebagai negara republik. Sejumlah pemimpin lokal menyebut bahwa sudah saatnya Barbados meninggalkan masa kolonial. Mereka menginginkan kedaulatan yang seutuhnya. Waktunya telah tiba untuk sepenuhnya meninggalkan masa lalu kolonial kita, kata Gubernur Jenderal Barbados, Sandra Mason, dalam sebuah pidato seperti dikutip Sindonews dari CNN, Rabu, 16 September 2020. Membacakan pidato yang ditulis oleh Mia Mottley, Perdana Menteri Barbados, Sandra Mason mengatakan bahwa orang Barbat menginginkan kepala negara Barbadian. Itu, lanjut Sandra Mason, adalah pernyataan keyakinan tertinggi pada siapa dan apa yang mampu orang Barbat capai. Oleh karena itu, Barbados akan mengambil langkah logis berikutnya menuju kedaulatan penuh dan menjadi republik pada saat kita merayakan hari jadi kemerdekaan ke-55, tegas Sandra Mason, menambahkan, pada pembukaan parlemen kenegaraan. Sudah barang tentu keinginan untuk berdaulat seutuhnya dan melengsarkan Ratu Elizabeth II sebagai kepala negara Barbados tidaklah muncul secara tiba-tiba. Hal ini pun diakui oleh pihak kerajaan. Seorang sumber kerajaan mengatakan kepada CNN bahwa keputusan itu adalah masalah pemerintah dan rakyat Barbados. Sumber kerajaan itu menambahkan bahwa keputusan tersebut tidak tiba-tiba dan telah diperdebatkan serta dibicarakan secara terbuka beberapa kali. Namun,
Yang cukup mengejutkan adalah, ternyata ada pihak asing yang disebut mendalanginya. Seperti yang diwartakan Greathot.id, 25 September 2020, rencana Barbados yang menginginkan kemerdekaan penuh dari kerajaan Inggris diduga karena pengaruh Cina yang luar biasa. Tudingan itu disampaikan seorang anggota parlemen Inggris, Tom Tugendhat. Ketua Komite Luar Negeri mengatakan bahwa Beijing memainkan peran besar agar negara di Karibia itu menjadi republik. Fakta mencengangkan pun muncul berbarengan dengan tudingan yang dilontarkan Tom Tugendhat itu. Disebutkan, gelontoran dana dari Cina diduga menyebabkan Barbados ingin mencopot Ratu Elizabeth II sebagai kepala negara pada tahun depan. Ia berujar bahwa Barbados dan Cina sudah menandatangani inisiatif, dalam tanda kutip, sabuk dan jalan, pada 2019, sehingga membuka gerbang perdagangan. Kepada The Times, Tom Tugendhat juga menyatakan bahwa Beijing menggunakan investasi di infrastruktur dan diplomasi utang untuk mengontrol sebuah wilayah. Kini, kita sudah melihatnya di Karibia. Sejumlah pulau sekarang sudah bersiap mengganti ratu dengan kaisar dari Beijing, sindir Tom Tugendhat. Selama beberapa tahun terakhir, dikutip Daily Mail, Rabu, 23 September 2020, Cina disebut telah menggelontorkan dana miliaran dolar Amerika Serikat ke kawasan tersebut. Itu bertujuan agar negara-negara di kawasan Karibia bisa lepas dari pengaruh Barat, sementara mendekatkan mereka ke dekapan Beijing. Sebagai informasi, masih seperti yang diwartakan Greathot.id, merujuk data American Enterprise Institute, sejak 2005, Cina telah mencairkan 7 miliar dolar AS, atau setara 103,8 triliun rupiah, kepada 6 negara di kawasan Karibia. Sebagian dana itu telah digunakan untuk membangun jalan, pelabuhan hingga kasino dan resor berbintang 5 yang berlokasi di Bahama. Sementara, 6 negara sudah menjalin kesepakatan dengan inisiatif, dalam tanda kutip, sabuk dan jalan Cina. Termasuk di antaranya, Jamaika, Barbados, serta Trinidad dan Tobago. Adapun Barbados dilaporkan menerima 490 juta dolar AS, atau setara 7,2 triliun rupiah dari sektor pariwisata. Tapi, mereka diyakini juga mereguk untung dari sektor swasta lainnya. Mereka kemudian menandatangani nota kesepahaman mengenai inisiatif tersebut, yang isinya komitmen pengembangan penerbangan hingga pertanian. Semoga ada hikmah serta pelajaran berharga yang dapat kita petik dari video kali ini. Sampai jumpa lagi di video menarik lainnya dari kanal ini. Jangan lewatkan juga video terbaru dari kanal Yuda Putra Kusuma. Salam sejahtera selalu buat Anda sekalian. Terima kasih.